Dirancang sebelum akhir Perang Dunia Kedua, Centurion sering dipercaya sebagai lambang tank. Centurion adalah salah satu tank terpenting dalam sejarah AFV Inggris dan merupakan salah satu tank barat pasca perang yang paling signifikan. Diperkenalkan pada musim semi 1945, sejumlah kecil Beech Armored Recovery Version, digunakan bersama pasukan Inggris selama Perang Irak tahun 2003, 58 tahun kemudian. Centurion dirancang sebagai hasil dari pengalaman Angkatan Darat Inggris dalam pertempuran di Gurun Afrika Utara antara 1940 dan 1942. Selama pertempuran, sebuah tank mungkin harus menggunakan infanteri, artileri, senjata anti-tank. Tank semacam itu membutuhkan senjata serbaguna, yang mampu menembakkan peluru peledak tinggi dan proyektil penusuk lapis baja, dan harus memiliki baju besi yang cukup untuk menahan senjata anti-tank. Tank ini kemudian memiliki 13 tanda, dan banyak varian khusus. Bisa bertempur dalam 12 peran, dari Perang Korea hingga Perang Teluk. Pameran museum adalah sebuah prototipe Centurion Mark I yang dilengkapi dengan 20 mm pole stand yang digantikan oleh besa 7,92 mm pada model produksi. Itu dikirim untuk berperang di Jerman pada bulan Juni tahun 1945, tetapi perang di Eropa berakhir sebelum melihat aksi kehebatan tank ini. Tank tempur utama ini memiliki panjang lambung 7,8 meter, senjata ke depan, 9,85 meter, lebar, termasuk rok 3,39 meter. Tinggi 3 meter, berat 51,8 ton, max armor tebal 152 mm. Di pembangkit listrik, mesin utama, Rolls-Royce Meteor Mach IVB berpendingin cairan 12 silinder. Armor, 17-125 mm. Persenjataan utama berkaliber 83,4 mm. Pada tahun 1943, setelah suksesi desain tank yang malang, kantor perang Inggris menugaskan spesifikasi baru yang menyerukan tank dengan daya tahan, keandalan, berat 40 ton dan kemampuan untuk menahan serangan langsung dari meriam 88 mm Jerman. 6 prototipe dikembangkan sebelum akhir Perang Dunia II, tetapi datang terlambat untuk mengambil bagian dalam perang di tanah Jerman. Segera diketahui bahwa batasan berat harus dicabut karena spesifikasi asli tidak dapat dicapai dalam batasan berat 40 ton. Kendaraan awal dilengkapi dengan meriam utama 17 pounder dan meriam pole stand 20 mm. Mereka juga menampilkan lapis baja frontal, plat glacis untuk menangkis tembakan, turret sebagian dan suspensi Hosman. Namun, modifikasi pada desain aslinya dengan cepat dilakukan dan perubahan tersebut menghasilkan penggunaan senjata utama 20 penumbuk, yang sepenuhnya stabil, dan penggantian meriam 20 mm dengan besa Mach, sehingga memungkinkan turret sepenuhnya dilemparkan. Perubahan ini menghasilkan kendaraan versi Mk3. NB, dikenal bahwa kinerja meriam 20 pounder, saat menembakkan APDS 2 kali lipat dari meriam 88 mm milik Jerman, Royal Tiger Tank.
Untuk mempertahankan efektivitas tempurnya, modifikasi berkelanjutan telah menyebabkan banyak perubahan pada persenjataan meriam utama, misalnya 105 mm, peralatan kendali tembakan, alat bantu mengemudi inframerah, mesin, terutama mesin diesel, dan transmisi semi-otomatis. Centurion adalah upaya pertama Inggris untuk memproduksi tank universal dan menghilangkan divisi antara tank infanteri, misalnya Matilda, dan tank cruiser, misalnya Covenanter. Desain asli dengan cepat berubah berdasarkan laporan kinerja dan mengarah pada produksi Mk2. Sedangkan modifikasi lebih lanjut menghasilkan produksi Mk3. Tanda ini memperkenalkan meriam 20 pounder dan turret cor penuh, ditambah sejumlah modifikasi mesin. Dalam bentuk ini, Centurion pertama kali melihat aksi di Korea pada tahun 1951 dan segera membuktikan dirinya sebagai tank dengan performa terbaik di teater operasi ini. Yang paling menonjol dari tank ini adalah kinerja lintas negara yang sangat baik. Pembeli pertama dari tank ini adalah Angkatan Darat Australia pada tahun 1950, namun pengiriman awal dipindahkan ke Resimen Kerajaan Raja ke-8, Hussars Irlandia saat pecahnya Perang Korea. Resimen ini dilengkapi kembali dengan Centurion dan digunakan untuk mendukung pertempuran kontingen persemakmuran dengan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun ada banyak keraguan dari banyak pengamat dan personel senior Angkatan Darat, Centurion terbukti sangat efektif dalam pertempuran di daerah persawahan dan hutan Vietnam. Pada tahun 1971, ketika tank akhirnya ditarik ke 3 skuadron pertama. Resimen Lapis Baja pernah bertugas di Vietnam Selatan, dengan skuadron C pernah bertugas 2 kali. Begitulah efektivitas tim tempur Lapis Baja ini, sehingga banyak perbaikan, termasuk tugas-tugas besar, dilakukan di lapangan. Praktik ini mengejutkan sejumlah unit Amerika yang puas memulihkan kendaraan ke area perawatan belakang atau hanya menghapus kendaraan yang rusak akibat pertempuran.